Salat itu adalah di luar salat. Kalau rukun salat di dalam salat, kita belum masuk di rukun salat supaya kita tidak gitu. Itu saja beda. Jadi syaratnya salat itu berarti sebelum salat. Kalau rukun salat berarti sementara mengerjakan salat. Jadi yang pada Jumat lalu kita sudah jelaskan bahwa kurang lebih syaratnya salat bersuci, dan kita sudah tuntaskan beberapa bulan lalu, mulai dari bab tahara, najis, darah, dan lain sebagainya, cara pembersihannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Jadi sudah kita jelaskan lalu bagaimana aurat laki-laki, bagaimana aurat wanita dalam salat tentunya, sampai perbedaan mazhab tentang hal ini. Kemudian menghadap kiblat. Ini syaratnya salat. Kemudian tempat dan pakaian suci dari najis tentunya. Kemudian diam, tidak berbicara, sebagaimana sebelumnya di dalam Islam ketika awal-awal Nabi membawa agama, maka orang yang salat boleh ngomong. Jadi kalau sementara salat ada tamu, boleh kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, silakan dulu Anda mau lanjut salat. Tapi setelah turun ayat, maka dilarang lagi berbicara. Maka ketika berbicara dalam salat itu salah satu hal yang membatalkan salat. Jadi syaratnya salat ini kebalikannya, kontranya yang membatalkan salat. Jadi ketika tidak suci, ketika tidak bersih dari najis, ketika tidak menutup aurat, ketika tidak menghadap kiblat, walaupun ada permasalahan menghadap kiblat lalu, lain mungkin kalau di hutan, kalau di tengah laut sudah kita bahas lalu. Ketika kita berbicara, maka otomatis salat batal. Jadi terbaliknya daripada syarat sahnya salat itu adalah batalnya salat. Jadi mudah saja. Jadi kalau di pesantren lama dipelajari di Pak. Jadi dibalik-balik itu sudah berarti syaratnya salat, kontranya berarti yang membatalkan salat. Jadi ketika tidak tutup aurat, ketika berbicara, ketika tidak bersih dari najis, tidak bersuci, maka otomatis salat kita batal. Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan diingat. Jadi kembali saya sampaikan, semua yang kita sampaikan hadis sahih. Jadi kita tidak mengambil hadis-hadis dhaif karena ini perkara hukum. Kemudian kalau ada perbedaan mazhab tentang masalah ini, kita akan kupas walaupun hanya instan. Inti-intinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sutratil musal. Jadi sutra ini apa ya? Sutra bukan sutra kain. Jadi kalau sutra ini kalau dari bahasa Arab satara yasdur, ya. Jadi apa namanya? Dia seperti penutup, ya? Seperti penutup. Kemudian itu bahasanya, secara lugahnya. Kemudian kalau secara bahasa fikihnya, ya pembatas, penghalang juga boleh, ya tinggal diartikan. Jadi sebelum kita salat, yang penting kita tahu kedudukan sutra ini apa. Jadi sutra ini tidak masuk dalam syaratnya salat. Jadi no problem. Berarti kita sudah tahu kalau dia tidak masuk dalam syaratnya salat, berarti ada sutra tidak ada sutra, sah sembahyang. Oke? Itu dulu dasarnya itu. Nanti sebentar permasalahannya. Jadi sudah ditahu dia tidak masuk dalam syaratnya salat. Jadi secara ijma jelas hukumnya adalah sunat. Tinggal sunatnya ini ada yang muakkad, ada yang ghairi muakkad kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaib bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu al-mar'u baina yaday al-musalli madza 'alaihi min al-ismi lakana an yaqifu 40 khairan lahu min an yamurru baina yadayhi." Muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Juhaib bin Haris bahwa andai kata kita ini mengetahui, atau manusia mengetahui bagaimana dosanya, bagaimana keburukannya, bagaimana tidak baiknya ketika kita melangkahi atau lewat di depan orang sementara salat. Jadi kalau manusia tahu bagaimana buruknya, bagaimana tidak baiknya
atau bagaimana dosanya. Ketika ada orang salat, kita lewat di depannya. Kalau manusia tahu, maka lebih baik dia berdiri 40. Ya, itu lebih baik baginya daripada melewati orang salat. Ada penjelasan dari semua ulama dari beberapa riwayat, termasuk Al-Bazzar, Imam Muslim, bahwa ada program arba'ina ini kharifah. Ada yang menjelaskan arba'ina ini tahun. Berarti lebih baik dia berdiri 40 tahun. Kira-kira capek Pak kalau berdiri 40 tahun. Ada juga yang menjelaskan arba'ina yom. Lebih baik dia berdiri 40 hari. Artinya berdiri itu, menurut imam para ulama, berdiri itu kan melelahkan, membuat kita capek. Jadi ini kiasnya Nabi. Artinya jauh lebih bagus, capeknya luar biasa, hukumannya berdiri 40 hari atau 40 tahun itu jauh lebih baik daripada kita sengaja melewati orang sementara salat. Kira-kira begitu. Dan semua mazhab ambil dasar ini, walaupun mereka berbeda, ambil dasar ini. Dan teman-temannya hadis ini dengan beberapa konteks saja yang berbeda, intinya sama, ini banyak, puluhan. Tapi pada dasarnya ambil dasar hadis ini. Jadi artinya lebih baik kita berdiri di hukum 40 hari atau 40 tahun daripada sengaja melewati orang yang salah. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwatit Tabuk an sutratil musalli faqala mislu muakhiratir rahli akhrajahu Muslim. Jadi dari istri Nabi Rasulullah bahwa beliau pernah bertanya ketika dalam perjalanan, waktu itu perjalanan Tabuk, ada perang Tabuk. Maka Aisyah bertanya tentang tiang yang dipakai untuk pembatas salat. Karena waktu itu dalam perjalanan tidak ada, maka Aisyah bertanya bagaimana kalau digunakan sandaran unta. Jadi ada model kursi-kursinya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa mislu mahirul, jadi itu bisa digunakan. Kemudian an Samurah bin Ma'bud al-Juhaymi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmi. Jadi hendaklah kalian pakai sutra walaupun kalau tidak ada sama sekali, minimal anak panah yang ditancapkan. Jadi kalau anak panah, ya anak panah ditancapkan. Kalau di masjidnya Nabi, saudaraku, sudah saya jelaskan lalu di bab najis dan sebagainya bahwa bentuknya tidak teher. Jadi masjidnya Rasul awal-awal Islam itu pasir, jadi tidak teher. Jadi kalau sahabat, karena memang masih zaman perang, memang masanya masih masa perang. Jadi kebiasaan itu biasa ada yang bawa anak panah, jangan tiba-tiba diserang, ada yang bawa pedang dan sebagainya, itu hal yang biasa. Ketika itu memang masa-masa perang. Jadi karena kondisi masjidnya Nabi itu memang pasir seperti mana ada arah baru dikencing, jadi Nabi tidak repot, tinggal ambil air satu ember, siram kencing, selesai, kan begitu. Begitu juga Nabi katakan. Jadi kalau tidak ada, tancapkan saja anak panah sebagai pembatas salat sehingga orang tidak dilewat di depan Anda. Begitu kira-kira. Wa Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salata rajulun muslim. Jadi gini saudara sekalian. Jadi hadis Aisyah bahwa ini dijelaskan oleh Imam Nawawi mengenai sutra ini paling bagus berurutan. Jadi ada urutannya. Sutra ini ada urutannya.
Jadi yang pertama urutannya tentunya sutra yang terbaik itu adalah jidar. Ini tidak repot. Jidar itu apa? Dinding. Itu sutra yang terbaik. Kemudian imad. Kalau ada tiang, biasanya kan ada juga masjid tiang. Di Masjid Nabawi itu tiangnya pohon korma. Karena pohon korma diambil daunnya kasih ketemu itu yang jadi Masjid Nabawi gitu. Jadi boleh dipakai yang tiang. Itu sutra yang terbaik. Kalau ini pun tidak ada, bisa dipakai alat lain. Sebentar, kita maafkan. Intinya yang terbaik itu adalah dinding. Itu sudah yang terbaik. Kemudian sutra ini berfungsi untuk imam saja dengan salat mufarridan. Berfungsi imam dengan sembahyang sendiri. Jadi kalau salat berjamaah tidak perlu pakai sutra. Jadi imam sudah cukup. Kita bangun jangan pakai sutra semua. Nah, jadi sehingga lalu kita sudah bahas, tiba-tiba kalau ada yang sementara salat dia burah, dia kentut atau mau buang air, lewat saja tidak apa. Karena sutranya imam adalah sutranya makmum. Itu pada dasarnya. Jadi sutra itu digunakan hanya untuk sembahyang sendiri kalau mau pakai dengan imam. Jadi makmum tidak perlu pakai sutra. Perlu pakai sutra. Kemudian hadis berikutnya. Abu Dzar Al-Ghifari kalau Rasulullah yaqta'u salata ar-rajulul muslim idza lam yakum baina yadayhi misla muakhiratir rajul rahli al-mar'atu wal himar wa kalbul aswad. Al-hadis wa fi al-kalbu aswadus syaitan. Jadi yang memutuskan salat itu terputus, bentar kita jelaskan. Ini dasar hadisnya dulu. Yang memutuskan salat seseorang itu adalah apabila lewat wanita, kemudian anjing, kemudian himar, kuda atau keledai. Iya, keledai ya. Nah, ini biasanya putus salat. Ini mentahnya dulu saya sampaikan. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala Rasulullah, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadu an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in abi falyuqatilhu fa inna ma wasyaitan mutafaqqun alaih." Bentahnya dulu bentahnya dulu sampai. Jadi kata Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa apabila kalian salat, letakkanlah sutra supaya orang manusia tidak lewat di depan Anda, ada tanda. Kemudian apabila sudah ada sutra, masih ada juga yang lewat kata Nabi, maka tolong ditahan, tolong dicegah. Begitu. Kalau dia menolak, fal yuqatilhu, maka bunuh dia atau perangi dia. Saya kasih mentahnya dulu, jangan kasih masuk di kepala. Jadi bunuh dia atau perangi dia kata Nabi. Fa inna ma huwa setan, karena sesungguhnya dia setan. Saya stopkan di sini. Jadi sutra ini, saudaraku yang berbahagia, karena dia tidak masuk dalam syaratnya salat, berarti hukumnya sudah. Itu ijma 4 mazhab. Artinya siapa yang tidak pakai sutra, dia salat sah tidak sembahyang, Mas Bro? Sah. Oke. Sah. Apa dasarnya? Hadis sahih itu Bukhari. Ini kita mulai dialog ya. Hadis. Karena itu hadis sahih itu Bukhari. Ibnu Umar telah menjelaskan dalam Sahih Bukhari bahwa saya datang melihat Rasul salat itu tidak pakai sutra. Bahkan saya lewat di depannya Nabi dengan binatang tunggangan saya, dan tidak ada yang menghardik atau memarahi saya di antara sahabat. Kemudian hadis ini saya
jelaskan kepada kita. Karena hadis ini ada namanya, kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini harus dikuasai ulama yang khusus sehingga dia bisa memahami inti daripada hadis ini. Ilmu ma'ani ini nanti diklopkan dengan ilmu-ilmu fikih yang lain. Karena kalau tidak ada ilmu ma'ani, kita nanti pakai ini hadis secara mentah, bunuh saja orang. Kita pakai mentah, bunuh saja orang. Tidak ada. Jadi pendapat yang semua imam mazhab 4 itu sepakat hukum daripada sutra ini adalah sunnah. Kemudian yang mewajibkan ini sutra, ulama mutaqaddimin itu hanya Imam Asy-Syaukani. Kalau kitabnya itu Nailul Awtar, itu saja yang mewajibkan dengan dasar hadis sama yang kita bacakan tadi. Kemudian mutaakhirin ada sebagian yang bermazhab Imam Ahmad di Arab Saudi, yaitu bukan di Arab Saudi tempat beliau, di daerah apa? Yaitu Imam Albani. Ini yang mutaqaddimin, yang akhir. Dia saja yang berpendapat bahwa sutra itu wajib. Tapi semua ulama imam 4 mazhab sepakat sutra itu tidak wajib, itu sunat biasa. Karena Rasul juga biasa tinggalkan. Kemudian makna yang dijelaskan oleh para imam. Jadi makna daripada tolak dia adalah menahan. Mulai kita cegah. Kemudian cara pencegahan ini ada beberapa cara yang seperti Rasulullah buat. Memang kalau kita bahas bisa 3-4 pertemuan kita percepat. Yang seperti Rasul buat. Jadi kalau kita sudah jadi syaratnya itu harus kita pakai sutra. Jadi kalau tidak pakai sutra jangan tolak orang. Karena yang salah kita, karena tidak ada tanda. Sebentar saya jelaskan mana-mana sutra-sutra yang bisa jadi tanda. Jadi sekarang tiba-tiba ada salah. Saya tidak pakai sutra, ada orang lewat, jangan kita tolak. Karena memang kita tidak ada hak untuk menolak. Karena yang Rasul perintahkan kau buat sutra. Kalau ada yang lewat, muntahkan. Itu satu. Yang kedua, menahan sutra ini, menahan orang yang lewat kalau kita sudah pakai sutra, menurut Imam 4 mazhab itu ada caranya. Untuk asyibian, anak-anak, itu seperti mana Nabi kalau ada hewan. Bagaimana caranya Nabi kalau ada hewan atau anak-anak? Ustaz, jadi Nabi kalau ada hewan lewat, ini hewan aqua, ente maju cepat sebelum hewan itu lewat. Mundur dari sini. Sebelah sana. Maju langsung. Ini buat. Cara ini apa bisa dipakai? Ini satu. Yang kedua, kalau memang dia orang dewasa, lewat. Ya, itu saja. Dan ingat, sama yang membatalkan salat nanti dalam syarat, hukum salat kita jelaskan. Jangan sampai gerakan tangan 3 kali, salah sabirara 3 kali berturut-turut. Jadi cukup tahapnya begitu saja, maju. Sekali. Nah, ini hadis menjelaskan. Kalau seandainya dia lawan, maka bunuhlah. Silakan pada sutra. Bunuhlah. Kira-kira kata-kata Nabi disuruh bunuh. Jadi tidak demikian kata semua para ulama imam mazhab, tidak demikian. Karena kalau sudah membunuh, berarti sama dengan orang yang tidak sembahyang. Karena orang yang bisa dibunuh dalam syariat Islam satu, orang murtad. Itu bisa dibunuh, ini dalam syariat Islam, hukum Islam. Jadi kemurtadan, kemudian dia menolak hukum Islam. Jadi bukan tidak salah, tapi dia menolak salah. Beda tidak salah, beda menolak salah. Kalau orang yang tidak salah dia lalai, mengalami mutauhid ya, dia lalai. Tapi kalau orang
Kemudian orang yang tidak bayar zakat atau menentang membayar zakat, seperti di zaman Abu Bakar. Ini orang-orang yang bisa, yang halal. Kemudian pembunuh, dia membunuh bukan bela diri, tetapi memang sengaja untuk membunuh. Ini boleh, karena ini namanya dalam Islam namanya qisas. Ya, namanya qisas, yang membunuh harus dibunuh kembali. Nah, kemudian ada namanya hunza dalam fikih, yaitu bahasa umumnya mahnus. Nah, ini bisa dibunuh kalau hukum Islam, yaitu orang yang berubah dari laki-laki ke pria atau pria ke perempuan. Dari laki-laki ke wanita, wanita ke. Nah, ini bahkan di zaman Abu Bakar dipakai, di zaman Umar dipakai, hukumannya dibakar. Jadi ada beberapa saja hukum. Jadi apakah ini sama? Tidak. Jadi ini tidak sama. Jadi makna ini hadis, kata para ulama, kalau sudah kita tahan, membunuhnya itu artinya menahan lebih ditingkatkan lagi. Jadi biasanya coba itu miskin. Lewat kembali. Ente tahan. Sip. Meski lewat itu. Jadi cukup ente maju saja sebenarnya. Sudah boleh. Jadi kita buat upaya ittaqullah mastata'tum. Jadi kaidahnya. Kita berupaya dengan sekuat kemampuan kita, tidak dengan membunuh atau memukul. Kalau sudah memukul atau membunuh, itu sudah ular aswadain, ya, ular atau kalajengking. Itu pun ada aturannya, tidak boleh 3 kali berturut-turut. Jangan salah kita pahami, orang lewat nanti kita sudah hantam atau kita sudah tendang. Bahkan dalam saf pun kata Nabi, rapatkan saf kalian, tapi berlemah lembutlah dalam saf. Jangan sampai orang ini setengah mati ruku, ente setengah mati sudah ente bikin. Nanti dalam hukum salat, Jadi tetap berlemah lembut. Apalagi ini ibadah, jangan ente bunuh orang. Kalau ente sudah bunuh, berarti kalau bunuh itu banyak gerakan, berarti sudah batal salat. Artinya apa? Artinya tinggalkan saja sembahyang. Ya kan? Tinggalkan sembahyang. Sudah batal bukan itu punya sembahyang, kenapa mau dipertahankan? Bisa kita paham maknanya, lebih panjang lagi sebenarnya, banyak penjelasan para ulama. Yang penting kita mengerti dulu. Konteksnya kita mengerti dulu. Jadi bukan membunuh dalam arti kata kita bunuh, kita ambil pisau, kita tikam dia. Tidak begitu. Tidak usah dipusing itu. Nah, jadi begitu. Kemudian saudara yang berbahagia, Abu Hurairah kala idza salladakum falyaj'al tilqa'a wajhahu syai'an fa in lam yajid falyamsik asha wa in lam yakun falyahqu tahatta thumma la yadurru min marra baina yadayhi akhraj Ahmad. Jadi kata Rasulullah dan Abu Hurairah, apabila kamu salat maka gunakanlah sesuatu di depan kalian. Gunakanlah sesuatu di depan kalian. Apabila kalian tidak dapat, pakai tongkat. Kalian tongkat. Kalau tidak dapat tongkat, ada panah, tongkat tidak dapat, hattan, yaitu garis, sehingga orang tidak bisa lewat. Jadi Imam Nawawi menjelaskan mana itu garis. Kalau tongkat itu sudah ngerti. Mana itu garis? Jadi Imam Nawawi katakan garis itu adalah ujung sejadah, ujung rida. Biasa orang pakai serban. Jadi ujungnya itu sudah sutra. Jadi sebenarnya kalau di masjid, kalau orang semua memahami, aman sebenarnya. Kalau semua orang duduk dalam ilmu, orang mengerti belajar, sebenarnya aman. Tapi sudah terpikir sama Nabi itu garis. Walaupun masjidnya Nabi tidak ada garis, karena memang pada pasir, sehingga kalau pasir bisa digaris saja begitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya pada dasarnya garisnya jelas. Siapa? Bahkan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengatakan ujungnya rida, ujungnya sejadah, itu boleh. Jadi sutra. Jadi
kalau sudah pakai sejadah, sebenarnya sudah cukup supaya tidak terlalu seperti pesta. Karena biasa kita disampaikan ada dompet, ada HP, taruh lagi sutra, taruh lagi sejadah, semua ditaruh. Jadi itu bisa dipakai. Jadi bahkan kata Nabi sekurang-kurangnya garis, ada yang kelihatan. Kemudian, di mana kita letakkan ini sutra, di mana kita letakkan ini garis. Nah, sembarang juga. Karena Anda punya hak, hanya Anda pakai sudut saja. Tidak semua yang Anda punya hak. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dalam beberapa hadis. Jadi sutra itu 3 hasta. Begitu juga dijelaskan perbedaannya tipis-tipis dari Imam Ahmad kurang lebih 50 cm. Jadi kalau 60 cm, 1 hasta ini hasta. Hasta ya. Jadi 1 hasta ini kurang lebih 40 cm. Jadi kalau 3 hasta 120. 120 itu kita punya hak. 120 cm. Jadi kalau 3 hasta, coba saudara. Di situ letaknya sudah. Coba 3 hasta. Ya, 1, 2, 3. Ini sutra di sini. Jadi kalau Anda ada sejadah, itulah ujungnya. Artinya, begitulah nanti di rukun salat kita bahas bagaimana cara ruku. Jadi ruku begitu juga. Kurang lebih itu panjangnya. Kalian ruku. Sujud. Nanti di bab rukun salat kita akan bahas. Jadi simetris, tidak berlebihan. Tidak sampai bahkan kalau Nabi ruku dalam hadis saya sejarah ataskan, kalau ditaruh cangkir tidak, air tidak tumpah. Jadi tidak berlebihan. Sujudnya juga Nabi tidak berlebihan. Coba tanya si panjang ke depan. Ada biasa sujud depan, terus lagi. Ini tidak dibolehkan sama Nabi. Jadi kalau berlebihan, akhirnya ambil sutranya terlalu panjang. Jadi itu tempat ruku, tempat sujud, semua gerakan salat itu simetris. Dari berdirinya kakinya tidak berlebihan, serata dengan pundak sampai ke bawah. Nanti di rukun salat. Jadi sutranya itu batasnya. Jadi ketika ini sutra beliau. Jadi ente lewat sini, lewat di luar garis. Dia lewat sini jangan ente tolak. Jadi kalau sudah ini ujung sutra ente dia lewat begini pun tidak bisa kita tolak. Kita yang salah. Karena memang kita punya hak hanya untuk sujud. Tempat sujud ini saja. Apalagi kalau memang taruh pembatas. Apalagi kalau taruh pembatas lewat itu. Tidak apa-apa dia lewat lalu lalang. No problem. Jangan kita tolak. Karena Anda punya hak hanya itu. Hanya karena kebiasaan kita rasa tidak enak. Ya kan kurangnya itu kurang adab. Itu bagus ya orang Indonesia. Nah, kadang berlebihan adab. Jadi ini Anda punya batas saja. Jadi jangan taruh sutra 2 kali sujud. Jadi kalau ente taruh sutra 2 meter, nah itu sudah berlebihan. Jangan ditaruh sutra itu 2 meter. Jangan. Jadi sutranya haknya Anda itu saja. Dua daripada itu tidak apa-apa. Begitu juga sejadah. Jadi ujung sejadah itu sutra Anda. Jangan sudah ada ujung sejadahnya begini, taruh lagi setengah meter sutra di depannya. Apa repotnya toh? Ente mau halau kan ente punya salah, gerakan tambah banyak jadi salah. Bisa kita bahas, jadi sudah minimal. Ya, sekarang apa? Sebentar kita bacakan hadis tentang yang tidak sutra. Kemudian la yaqtas salat syai'. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan salat kecuali hal yang membatalkan salat. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan salat kecuali yang membatalkan salat. Kenapa tadi Nabi sampaikan wanita? Ya kan? Nah, sampai-sampai dalam hadis sahih ditanya, Aisyah tanya, bagaimana kalian belajar sama sahabat yang lain, Ibnu Umar, yang lainnya, bagaimana kalian belajar? Oh ya Rasul, kami belajar kalau ada wanita lewat salat batal. Aisyah bilang kalau begitu salat Nabi batal terus. Saya itu tiap malam tidur di hadapan Nabi, nanti Nabi yang angkat.
Nabi yang sorot. Setelah Nabi berdiri, saya taruh lagi saya punya kaki badan di depan Nabi sujud. Kata Aisyah, ini tidak begitu. Ini no problem, tidak ada apa-apa itu. Nah, kemudian masalah andi al-kalbu aswadu syaitan, kalbu aswadu syaitan, itu nanti dipakai. Bahwa ada beberapa memang yang binatang-binatang yang bisa setan itu masuk, termasuk anjing, kalajengking, ular, termasuk salah satunya adalah anjing. Tetapi ulama mazhab tidak bahas itu. Orang hukum tidak bahas itu. Yang dibahas adalah yang ditakuti kalau tiba-tiba ada anjing adalah najisnya, liurnya dan sebagainya. Tetapi secara hukum salat, ketika Anda salat, ketika kita salat kena najis berat pun tidak membatalkan salat. Nanti setelah salat bersihkan dari pakaian. Jadi tiba-tiba kita salat, ente salat, anjing lewat, air liur, ente selesaikan saja salat. Nanti setelah itu ente bersihkan. Nah, kemudian wanita juga begitu. Jadi sama tadi. Kalau memang wanita ente rasa ini wanita, kan tidak mungkin ente kalau ente punya harim sendiri tidak apa-apa seperti Nabi. Dia angkat kakinya Aisyah baru Nabi sujud. Ya begitu. Kalau bukan ente punya harim, ya, sekarang ente mau apa dia? Kalau dia lewat, kalau bukan ente punya harim, saya kasih kita berpikir. Iya kan? Kalau ini harim kita mau apa? Coba ente lewat, dia harim ente mau apa? Ente mau apa? Tidak apa? Tidak mungkin dia tahan kan? Tidak mungkin dia tahan. Usah pusing. Nah, kalau binatang pun, jadi Nabi pernah kucing dan sebagainya. Jadi kalau binatang pun, sebenarnya jangan itu, maksudnya gitu, jangan itu jadi memberatkan dalam ibadah. Paham gitu? Kita ini mau ibadah harus khusus sama Allah. Jadi sebenarnya belajar sutra ini, belajar yang bukan orang yang ibadah. Maksudnya gitu, bukan salatnya. Kita yang ada orang salat, yang tidak salat, kita ngerti, jangan lewat di depan orang salat. Itu saja sebenarnya. Jadi jangan terganggu kita punya ibadah sendiri. Sebenarnya no problem, siapapun mau lewat, tidak ada masalah. Bagi kita no problem, tidak ada masalah. Bisa kita pahami gitu. Jadi sedaya tetap kepada kaidahnya. Fattaqullaha mastata'tum, itu kaidahnya. Kita berupaya sekemampuan kita saja. Jadi kalau sudah hadir, kita tidak mungkin ada masalah. Bisa-bisa ente taruh, lama ente pegang. Iya kan? Jadi masalah besar itu. Paham? Nah, kemudian dua hadis saja satu. Dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, sepupunya Nabi ya. Aqbiltu raqiban ala himar, atau jadi saya datang mengendarai himar, datang kepada Nabi. Nabi sementara wa Rasulullah SAW yusalli di Mina. Nabi ketika itu berada di Mina sementara salat. Jadi tiba-tiba saya datang masuk, saya lewat dengan himar. Jadi ini Ibnu Abbas datang. Memang Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Bukhari ini bahwa Ibnu Abbas di Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa Ibnu Abbas hampir balik, belum balik memang, masih anak-anak, kurang lebih 6 tahun. Jadi lewat, bahkan lewat dengan himar. Ini lewat dengan himar. Jadi lewat dengan himar, nah, Nabi sementara salat. Jadi setelah itu Ibnu Abbas katakan, himar saya kasih makan, saya lepas, saya parkir lah, kira-kira begitu. Himar itu kan kalau sekarang ini open cup, kalau himar, karena dia alat pengangkut. Nah, saya parkir himar saya supaya makan, baru saya lewat lagi sama Nabi, baru saya masuk salat. Setelah sembahyang, kata Ibnu Abbas, setelah sembahyang, falam yunkar zalika alayya. Apa yang saya buat tidak ada yang memarahi. Di situ ada sahabat-sahabat yang besar. Yang saya buat tidak ada yang ingkar. Kenapa? Karena Ibnu Abbas masih anak-anak. Sekarang kita tendang. Sekarang kita tendang anak-anak. Anak-anak kita tendang. Jadi tahan saja sedaya upaya kita. Jangan ditendang. Jadi kalau ditendang persoalannya lain, bukan sama Tuhan lagi, sama orang tuanya. Iya kan Pak? Jadi kan ada urusannya itu. Nah kemudian diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu yusallil maktubata laisa li syai'in yasturu wa yasturu. Jadi satu riwayat yang sahih bahwa Nabi dari Ibnu Hajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib. Wa Nabi sallallahu yusallil maktubata, salat wajib, laisa li syai'in yasturu, bahkan tidak ada sutra yang melakukan. Bisa kita paham. Jadi
memilihkan dosa orang boleh, silakan. Jadi sehingga dan ini banyak hadis-hadis tentang ini juga. Jadi sehingga ada kelonggaran, tetap di situ ada baut yang tidak keras. Jadi katanya bahwa sutra garis dikiaskan sama Imam Nawawi boleh ujung sajadah. Nah, 30 hasta itu batas seperti ini. Ada lagi sebelum kita silahkan kalau ada perlu kita bahas. Jadi urutan sutra tadi Imam Syafi'i menjelaskan urutan sutra dinding, kemudian tiang, setelah itu bisa kita pakai tombak atau kayu. Ya kalau sekarang kan ini lebih modern lagi, yang kurang lebih 30 cm, ya 30 cm kayu. Kalau sama sekali tidak ada garis atau sejadah. Jadi urutan-urutan itu bisa dipakai. Masalah tadi selain kalau sementara salat kemudian tertimpa najis. Jadi lalu kita sudah bahas bahwa sementara kita salat, tai cicak jatuh, Pak. Jadi salatnya diselesaikan, Pak. Apa? Salatnya selesaikan, habis salat baru bersihkan tai cicak. Nah, jadi tak usah kita panik kalau sebelum salat. Itu lain persoalan. Kalau sebelum salat yang bersihkan dulu, Pak. Nah, jadi itulah rukhsah yang diberikan sama Nabi. Dan memang seandainya tidak ada hukum-hukum seperti begini Nabi sampaikan, jadi malas nanti orang beribadah. Jadi kalau sudah ada rukhsah-rukhsah begini yang Nabi kasih, masih malas kita beribadah, luar biasa. Kita punya kepala batu berarti. Jadi sudah ada kegunaan. Jadi kalau sebelum salat ya tentunya harus bersih dari najis. Jadi masalah sutra ini saya kembali sampaikan kepada kita semua. Tetapi ada kelonggaran. Kelonggarannya apa? Bukan masalah mau pakai atau tidak. Dalam menghalau, karena banyak ini terjadi, orang bisa jadi persoalan nanti yang sadar. Kalau orang mengerti tidak ada masalah. Nah, jadi lebih bijaksana. Kalau saya pernah sembahyang di samping, kalau pernah yang saya mampu ada imam, itu anak-anak dia lempar, Pak. Karena masih paksa itu anak-anak melari, dia lempar. Itu kan jadi persoalan. Jadi tidak sampai begitu ibadah. Karena ini bukan perkara yang baik. Bisa? Ya, padahal. Bukan najis tadi kena setelah salat. Sekarang pakaian, kalau pakaian umpamanya kotor, katakan bernajis. Terus masuk kita salat, kita tidak tahu. Pertengahan salat kita tahu bahwa ini saya punya saat saya pakai tadi itu najis gimana? Ya, selesaikan salat, berhenti dari salat, tinggalkan salat. Iya, karena iya. Jadi tiba-tiba biasa kita sementara kerja, apalagi di pasar atau di mana kita lupa, langsung ayo kita salat. Tiba-tiba teringat, memang tadi ini saya pakai kencing, ada kena kencing atau ada kena najis. Berhentikan sembahyang. Iya, jangan dilanjut sembahyang. Iya, itu masuk pura-pura bodoh nanti kalau kita lanjut. Pakaian diganti dibersihkan. Tidak sama tadi. Beda persoalannya itu. Iya. Karena itu kita sudah sementara salah dan banyak dasar-dasar yang demikian. Sudah pernah kita bahas beberapa bulan lalu. Jadi betul, bagus juga Bapak punya ini. Jadi jangan nanti kita jadi samakan. Ini kasusnya beda. Dan memang kita yakin bahwa sarung yang dipakai sudah najis karena lupa. Tiba-tiba habis sementara sembahyang baru kita teringat. Nah, beda habis sembahyang. Beda di habis sembahyang. Habis sembahyang itu ada dua kaul lagi dari ulama. Jadi kalau kita sudah sembahyang di akhir waktu, sudah tidak ada waktu, tidak apa-apa, kita tidak ulang. Tapi kalau waktunya masih panjang, harus diulang sembahyang. Jadi ada dua kaul. Karena biasanya kan ada yang malas-malas sembahyang. Sembahyang asar sudah setengah 6. Ya. Setengah 6 sembahyang asar, kira-kira jam 6 azan maghrib diingat. Sedangkan waktu asar sudah tidak ada. Jadi kaul yang satu mengatakan bahwa tidak usah kita istighfar sudah cukup. Kemudian kalau waktu kita sembahyang asar jam 4 teringat setengah 5 sembahyang ulang.
alhamdulillah selesai masalah sutra. Insyaallah Jumat depan kita masuk ke babul khusyuk di shalah. Jadi bab tentang khusyuk dalam salat. Jadi sebenarnya sutra ini juga untuk khusyuk sebenarnya. Jadi supaya kita tidak terganggu orang, kita taruh tanda. Yang biasa orang sudah ada tanda, yang orang tidak ngerti. Jadi kalau semua sudah orang ngerti, pada dasarnya orang tahu ilmu seperti zaman sahabat ya aman. Tidak perlu baca sutra. Perlu baca sutra. Hanya banyak sekarang sutra yang beginilah perubahan zaman. Sutra sekarang yang ini banyak dipakai orang-orang masmur. Ya. Kalau di zaman Nabi kan orang masmur hampir tidak ada. Ini kan persoalan. Jadi sekarang salat utama sudah selesai, ada yang salat di belakang yang terpaksa pakai sutra. Karena persoalannya sudah persoalan masmur kan begitu. Jadi sutra berfungsi untuk orang masmur. Tapi tidak apa-apa, masih sembahyang ya. Jadi demikian saudara sekalian, insyaallah ada hikmahnya untuk kita semua. Dan mana-mana seperti hadis sutra tadi, fal yuqatil, bunuhlah dia. Ada mana-mana hadis-hadis begini, jangan sembarang kita menerjemahkannya, mentafsirkannya, walaupun kita pun sudah tahu terjemahannya. Walaupun kita tahu secara bahasa Arabnya kita tahu, tapi memang hadis ini luar biasa. Jadi hadis ini banyak alat-alat ilmu yang dibutuhkan tentang hadis ini, tidak sembarang. Jadi satu makna, satu arti itu ada maknanya. Nanti dikaitkan dengan hukum-hukum yang lain. Jadi ulama juga mengambil kesimpulan tentang itu bukan sembarang, karena memang ahlinya, ahli ilmu ma'ani, kemudian dikaitkan dengan hukum-hukum yang lain dan tidak mungkin membunuh. Dan tidak mungkin dalam salat kita membunuh, kan mustahil. Itulah kira-kira. Dan masih banyak persoalan-persoalan yang begini biasa menjadikan kekakuan, keberuan kita dalam beragama, karena hal-hal yang begini jadi perlu dipahami lagi. Demikian, alhamdulillah, insyaallah Allah berkahi semua kita, Allah mudahkan kita untuk beramal saleh, dan mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ingat, jangan hafal hadisnya, tapi tahu maknanya, tahu caranya. Oh begini. Kalau hafal hadisnya nanti kita pusing. Yang penting, oh begini tata caranya, begini sutra sebetulnya, begini kalau ada anak kecil yang lewat, begini kalau ada wanita yang lewat, mana batas sutra, bagaimana modelnya hak saya dalam sutra, sudah kita tahu semua. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum